Hello everyone. Waduh, senang sekali ya ketemu lagi. Ini saya agak gugup karena saya di depan seorang public speaker juga yang pastinya nanti kita akan bahas bagaimana background dan latar belakang beliau ini itu sangat wow begitu. Makanya saya sedikit nervous di sini bikin opening. Dan dia ini adalah sekaligus juga rekan saya di TVRI Sulawesi Tengah yang tentunya kalau teman-teman mengikuti dan tahu event-event yang banyak digelar di Sulawesi Tengah di Palu ini itu pasti banyak ketemu sama beliau ini di panggung-panggung. Siapa lagi kalau bukan Tisa Masih. Hai semuanya. Thank you Kak for coming. Thank you for having me. Iya. Teman-teman, Kak Tisa ini seangkatan waktu masuk di TVRI bareng-bareng saya. Tapi ternyata waktu saya kenal lebih jauh beliau ini memang beliau ini punya concern yang sangat deep ya di dalam dunia public speaking karena itu berlatar belakang dari backgroundnya beliau juga bahwa beliau ini adalah seorang komunikasi, jurusan komunikasi gitu ya di IAI gitu Kak ya. Yes. Mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana perjalanannya sampai di dunia public speaking ini? Kok Kakak ini kok tiba-tiba ada di Palu? Padahal ya itu kan di Jakarta. Yes. Memang orang asli Palu atau bagaimana Kak? Nah, sebenarnya mix ya, campur-campur. Kalau orang tua itu enggak ada sebenarnya yang pakai bahasa Palu Jo ya. Iyo. Enggak ada yang enggak ada yang orang Palu asli sebenarnya. Tapi campur-campur. Kalau ibu Manado, kalau bapak itu ada Sulbarnya, ada Mandarnya, terus opa juga ada ya sedikit-sedikit Chinese, oma ada sedikit-sedikit Holland, Belanda gitu. Terus tapi sebenarnya lebih kental dua itu sih, Sulbar sama Sulut gitu. Sulbar, Sulut, tapi besarnya iya Holland dikit sama Chinese. Terus lahirnya di mana? Lahirnya di Manado justru. Di Manado. Iya, tapi setelah SD sempat SD di Manado, terus balik ke Palu. Jadi sampai SMA itu grow up-nya di Palu justru. Jadi sebenarnya saya tuh lebih lancar bahasa Palu daripada bahasa Manado dan bahasa-bahasa lainnya gitu. Jadi sudah kayak orang Palu juga lah sebenarnya karena besar di sini kan. Seperti itu. Terus akhirnya kuliah di Jakarta, bukan IAI atau Universitas Persada Indonesia gitu di Jakarta Pusat waktu itu. Ini orangnya itu kalau saya memandang dia itu seorang yang memang benar-benar profesional dan juga bahkan saya bilang ambisius karena ambisiusnya bukan dalam hal yang maksudnya negatif ya, tapi kayak kalau ada sesuatu hal yang ditargetkan gitu tuh beliau mewujudkan itu, bukan sekedar kayak ngomong doang begitu kan. Nah terus Kak Tisa ini waktu awal mula bergabung di dunia public speaking kan saya kepo-kepo Kak Tisa ini. Kak Tisa tuh banyak ikut kegiatan komunitas, bahkan dari ya kayak YouTuber juga ya. Terus kakak juga MC di mana-mana berbagai event, gathering, mulai dari formal, moderator bahkan juga, dan juga event-event yang festival begitu. Itu kakak pertama mulainya dari mana? Startnya dari mana? Sampai saya tahu ini kayaknya komunikasi yang mau saya ambil. Nah, sebenarnya panjang sih ceritanya. Saya singkat. Jadi awalnya itu memang saya itu sudah biasa nge-MC dan jadi moderator zaman dari masih sekolah. Jadi zaman moderator itu zaman kuliah. Kalau nge-MC itu zaman dari SMP itu sudah biasa nge-MC. Mau acara-acara sekolah, acara gereja, terus acara ya komunitas-komunitas yang anak-anak remaja lah gitu. Biasa saya nge-MC. Jadi setelah kuliah nge-MC juga di kampus sama acara-acara di Jakarta, acara-acara remaja, acara kemahasiswaan gitu. Terus juga sering jadi moderator gitu. Sebenarnya berawal dari situ sih. Tapi saya juga biasa dipercayakan sama teman-teman, sahabat lebih tepatnya sahabat-sahabat dekat itu selalu MC apa tunanganku dong, MC weddingku dong begitu. Terus saya bilang saya ini bukan MC profesional tapi nggak mau, pokoknya kita mau tahu begitu. Akhirnya saya MC lah gitu. Ya sudah, karena mereka nggak tahu juga kenapa mereka mempercayakan sama saya, padahal mereka tahu saya bukan MC profesional waktu itu kan, masih lulus kuliah, masih anak kuliah, tapi sudah MC kayak gitu. Terus juga ya beberapa kali dipercayakan sama IO besar untuk MC acara-acara besar.
dulu tuh masih kayaknya tuh 13 tahun lalu, 15 tahun lalu itu sudah MC sebenarnya. Sudah MC. Itu mulainya dari Palu atau dari Jakarta juga dari dulu Palu. sudah sering? Dari Palu, dari Palu 20 tahun lalu sudah MC kegiatan siswa, kemudian 15 tahun sudah MC dan moderator kegiatan kemahasiswaan. Terus setelah lulus juga sudah MC itu zamannya kalau yang tahu Meta Margareta itu pernah MC, ketemu dia tuh sebenarnya MC partneran sudah dari 13 tahun lalu. Ketemu juga sama Kanda Arya Tanju ya. Arya Tanju. Sama Kak Arya juga sudah dari kayak 8 tahun lalu, 10 tahun lalu sebelum gabung di TVRI. Sebelum gabung di TVRI kayak gitu. Tapi Kak Tisa pernah ikut radio nggak? Jadi enggak. Penyiar radio tidak ya? Enggak. Nah, karena saya tahu saya ini sebenarnya aslinya suaranya itu kan halus, suaranya halus. Terus kalau di radio itu kayaknya kalau cuma suara, kayaknya saya kurang cocok deh. Saya tahu kelemahanku dan berusaha menonjolkan kelebihan kayak gitu. Jadi waktu saya tahu ada kayaknya saya ini bagus di visual. Audio dan visual kayak gitu. Kalau cuma audio saja kayaknya kurang. Jadi saya memang tidak pernah masuk ke radio kayak gitu. Terus kenapa ambil komunikasi awalnya justru awalnya itu saya tuh cuma MC sekedarnya, tidak pernah berpikir akan jadi MC profesional kayak sekarang. Apalagi sampai bekerja di TV sebagai presenter itu awalnya sama sekali tidak pernah terpikirkan. Tapi ini tuh sebenarnya musibah yang mendatangkan kebaikan ya, karena kan ya kita tidak tahu rencana Tuhan ya, proses Tuhan buat kita. Awalnya itu sebenarnya saya tuh ambilnya ekonomi manajemen di IAI tadi. Di University Persada of Indonesia. Terus saya ambil manajemen semester 1. Terus itu mahal sekali waktu itu, kuliah kan swasta, terus di Jakarta Pusat. Di zaman di sini tuh Unpad masih 300.000 per semester waktu angkatan itu, ya kan? Saya 600 dulu. Nah, 600. Zaman sebelum itu lagi masih 300.000. Oh iya. Karena teman-temanku saya tanya waktu itu mereka 300.000-an per semester. Itu pun ekonomi, hukum dan lain-lain. Terus saya di kampusku itu hampir 5 juta per semester. Iya, berarti itu berapa kali lipat ya? 10 kali lipat mungkin lebih. Lebih bahkan. Nah, terus singkat cerita ternyata ada keguncangan ekonomi. Ini saya buka-buka pertama kali loh saya cerita ini di podcastnya Dian. Jadi sedikit cerita kesaksian sekaligus sharing ya. Ada sedikit guncangan ekonomi keluarga pada masa itu. Akhirnya saya itu harus tidak bisa dibiayain lagi setelah semester 3. Semester 1 biayain full, semester 2 itu biayain setengah. Akhirnya semester 3 sudah tidak dibiayain. Berarti sempat masuk di ekonomi itu, Kak? Semester 1 saya ekonomi, karena semester 2 saya lihat kayak ada keguncangan ekonomi keluarga. Apakah saya mau pulang kembali ke Palu dan pindah ke kampus di Palu atau saya tetap melanjutkan ke sana. Cuma pada saatnya saya ini orangnya pantang menyerah begitu ya mungkin ya. Jadi kayak apa yang saya mulai itu harus saya akhiri dengan baik, finishing well lah begitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk saya kerja. Tapi selain saya kerja, saya juga harus ngambil keputusan-keputusan lain yang mempermudah hidupku di Jakarta. Karena kan kosan mahal, biaya hidup mahal, transportasi mahal, kampus pun mahal sekali per semesternya. Nah, akhirnya saya pindahlah ke ke komunikasi. Terus lebih murah gitu? Lebih murah, karena komunikasi waktu itu belum begitu lama. Baru buka? Baru buka, tapi jadi tidak baru sekali. Sudah terakreditasi, bagus, tapi masih baru. Yang terkenal kan di kampusku itu psikologi tadi dulu, terus ekonomi. Karena banyak artis-artis tuh di situ. Iya. Terus sudah kayak saya pindah lah di komunikasi, karena komunikasi ini baru, gedungnya juga yang paling kecil, tapi sekecil-kecilnya dia 6 lantai ya. Kalau yang lain tuh bisa sampai, kalau yang lain kan sampai 12 lantai, 10 lantai gitu kalau fakultas lain. Tapi enggak apa-apa lah saya pikir. Terus saya pindah juga ke sekolah, ke kelas orang pekerja, kan ada kelas sore ke malam. Jadi saya pindah non-rek. Terus saya kerjalah dari pagi. Jadi setiap hari tuh saya bangun subuh kerja, terus pulang.
Nah itu mulai semester 2, semester 3 sampai saya wisuda sarjana itu akhirnya saya kerja di sana. Tapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, terus tidak pernah sampai telat untuk bayar semester, terus juga tidak pernah sampai tidak bisa makan begitu ya. Pokoknya Tuhan pelihara lah sama di sana. Itu juga yang buat saya semakin kuat dan semakin percaya kalau oh ternyata saya mampu kayak gitu. Nah bagusnya setelah saya selesai kuliah, teman-teman yang lain masih fresh graduate, masih belum ada pengalaman. Kan sarjana baru, saya sudah banyak pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan besar, di Sudirman, di Senayan, di kantor-kantor yang gedung-gedung megah gitu. Karena waktu itu saya harus bekerja gitu, jadi tidak punya banyak waktu main-main. Kalau orang pikir saya di Jakarta jadi anak gaul AGJ, anak gaul Jekada, iya juga, tapi terbatas waktunya karena kan saya harus kerjain tugas, terus harus kerja, harus kuliah. Ini saya baru tahu sekarang Kak. Iya, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Ini baru saya buka di sini. Iya Kak, maksudnya kita tuh mikir Kakak ini orang kaya yang kuliah dibiayai orang tua gitu. Yes, betul. Ternyata Kakak ini luar biasa perjuangannya gitu. Iya, banyak yang kira gitu. Jadi sebenarnya saya tuh kuliah lebih dari 70% itu memang saya biayain sendiri kuliahku. Makanya juga sekarang itu jadi kayak tidak terlalu takut ya. Jadi hidup itu jadi lebih easy going karena ternyata zaman saya 17 tahun saja saya bisa kerja dan menghasilkan uang sendiri dan menyelesaikan kuliahku. Mulai dari 17 tahun, hampir 18 tahun lah waktu itu saya sudah bekerja. Terus zaman di Jakarta dulu tidak kayak sekarang sudah ada taksi online saya. Dulu itu kita harus gantung-gantung, busway masih dibuat jalurnya, terus kita masih bergantung-gantung di bus itu yang rusak-rusakan, pokoknya semua transportasi umum itu sudah dirasakan, mulai dari patas bus, patas namanya bus patas itu, terus baja yang kita bicara dengan orang sebelah itu udah kedengaran, terus kita nggak tahu abangnya ini mau belok kanan atau kiri karena cuma dia dengan Tuhan yang tahu katanya. Terus naik bemo, ada bemo itu seperti mini bemo itu kecil tapi dia muatnya banyak dan disesak-sesakan begitu. Nanti coba di searching bemo. Terus naik apa lagi ya, kalau angkot-angkotan tuh biasa lah, pokoknya kereta yang ekonomi itu seram sekali zaman dulu. Belum dibagi gerbong perempuan dan gerbong laki-laki, itu belum dibagi. Setelah banyak kasus pelecehan baru tuh dibagi. Iya kan sekarang udah bagus kan. Sekarang udah bagus. Walaupun rame tapi sudah lebih bagus. Dulu tuh memang kalau kita kerja make up, itu make up sampai di kantor luntur. Balik ke kampus lagi setelah itu sudah capek berjuang, harus 1-2 jam di jalan macet, terus kita makeup luntur lagi. Tapi teman-teman kampusku juga nih nggak tahu kalau saya tuh kerja untuk memang berjuang untuk. Teman-teman kamu juga nggak tahu kecuali teman kosan. Itu kenapa Kakak memang nggak ceritain sama mereka ya? Memang saya tidak ceritakan. Saya ini sebenarnya tipikal orang yang pertama introvert dan sebenarnya saya tertutup, tapi saya itu bercerita sama betul-betul sahabatku atau tidak bercerita dalam doa lah. Benar, supaya kan didoakan gitu kan ya, cuma ngomong lepas gitu. Sebenarnya itu proses yang cukup berat untuk anak remaja seusiaku waktu itu. Tapi itulah, mungkin itu proses Tuhan supaya saya bisa kuat sampai kayak sekarang. Bener. Nah, terus teman-teman kampusku tuh taunya saya tuh anak yang keren di kampus karena selalu up to date gayanya, terus selalu rapi, keren dan bisa mengikuti pelajaran lah dengan baik begitu, walaupun tidak pintar-pintar sekali tapi tidak juga yang goblok-goblok sekali begitu, bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang lumayan bagus kayak gitu. Nah, padahal mereka nggak tahu saya itu berjuang abis dari perjalanan yang cukup panjang, terus harus jadi sampai kampus saya tuh cepat-cepat ke toilet dulu, makeup, touch up, pakai parfum, ganti baju karena pasti keringatan basah. Jadi selalu kayak gitu. Setelah keluar dari kampus, setelah keluar dari toilet baru say hi dengan teman-teman, baru jadi yang mereka lihat saya itu seorang anak remaja gadis yang menyenangkan dan selalu enjoy dengan hidup. Itu bertahun-tahun loh, saya hampir 7 tahun tinggal di Jakarta. Jadi Jabodetabek itu sudah hafal. Berarti kalau kayak manajemen waktu kan
Jakarta nggak kayak Palu ya. Maksudnya kalau kita ketemu jam 7 baru berangkat dari rumah jam 15 menit sebelum jam 7 pasti manajemen waktu berangkat. Bangunnya kapan itu? Iya, kakak bangun sekali subuh ya? betul. Iya, iya. Bangun subuh terus kerja tidak boleh telat, terus setelah itu ke kampus sore jam 5. Kadang ke kampus agak telat sih karena kan kita tidak tahu traffic di Jakarta itu kan. Tapi karena itu kelas non-rek, jadi mungkin dosen-dosen itu sudah lebih mengerti lah kalau telat setengah jam itu enggak apa-apa begitu. Nah, selesai itu jam 10, setengah 10, jam 10 selesai kampus, pulang ke kos tuh masih kerjakan tugas lagi supaya Itu tidak bobonya, istirahat tuh bisa cuma 3 jam kayaknya setiap hari. Luar biasa deh. Iya. Isa perlu take applause. Kayak maksudnya Sampai tipes, sampai sakit. Mungkin mungkin waktu itu juga sempat mental breakdown ya. Cuma kan belum tahu masa-masa itu, belum mengerti tentang mental belum illness terlalu ya. banyak isu mental illness kayak sekarang, benar. Iya. Maksudnya saya kan di Surabaya ya, saya tahu gimana padatnya kehidupan kota itu, orang itu kayak berlomba-lomba, berkompetisi. Ini apalagi ini di Jakarta, jadi saya jadi bayangin kayak kalau kamu tidak fight ya kamu akan tertinggal. Betul. Jadi setiap kali mau keluar rumah subuh itu, mau berangkat selalu berdoa, selalu setiap buka pintu tuh bilang, Tuhan apa kuatkan saya supaya bisa menghadapi banyak hal yang tidak ditahu di jalan, terutama ya banyak kejahatan. Dulu kejahatannya itu kan rampok, copet, pelecehan dan lain-lain tuh banyak sekali terjadi dan memungkinkan karena kan belum ada gerbong perempuan dan laki-laki, belum ada busway, belum ada segala macam. Tapi setelah 2008 itu sudah ada busway, mulai ada satu-satu beroperasional, tapi belum ke detail-detail seperti sekarang, masih jalan-jalan besar. Iya. Tapi memang itu yang membuka mata saya. Maksudnya saya melihat kenapa Kak Tisa tuh kalau kalian yang kenal secara pribadi dengan Kak Tisa tuh orangnya punya etos kerja yang maksudnya tinggi sekali ketika dia mengatur waktu, manajemen waktu, buat janji, dan kalau dia ada job itu maksudnya hal itu memang betul-betul kakak atur sebaik mungkin gitu ya. Karena memang dari 17 tahun ya, dan seorang Kak Tisa ini sudah mengenal apa itu dunia kerja, dan dia tahu bagaimana tuh keprofesionalan dalam dunia kerja, apa yang harusnya tidak boleh dan yang boleh, itu dia tahu gitu. Kalau saya secara pribadi melihat Kak Tisa selama ini, jadi kalau belajar mengenai dunia kerja itu saya banyak melihat ke Kak Tisa, tanya-tanya ke Kak Tisa kayak gitu. Nah Kak Tisa ini kan spesial edisinya kita ini podcast ini mengenai aku dan masa depan. Yes. Kak Tisa, waktu Kak Tisa menjalani profesi kakak juga sebagian profesi ya, ini kan sekarang kan ada kesibukan lain lagi. Ada beberapa kesibukan lain. Itu lagi belajar membangun konsultan PR. Lagi buat konsultan PR karena memang bidangku di situ kan komunikasi, kemarin ngambilnya juga spesifikasi dulu ada beberapa jurusan broadcasting, DKV, iya, terus ada public relation, saya ambilnya public relation gitu, dan bukan kebetulan sih, saya juga pernah punya pengalaman jadi PR eksekutif, jadi ya saya suka juga dunia ini, akhirnya saya lagi belajar untuk bisa punya konsultan PR sendiri gitu, dan puji Tuhan beberapa brand atau corporate sedang mempercayakan sama saya untuk mengurus ke PR-an perusahaan corporate atau brand ini. Begitu. Kita doakan semoga berkembang. Amin, thank you. Iya, Kak Tisa ini. Karena memang background itu tidak mengkhianati apa yang kita lihat hari ini gitu, tapi orang kan mungkin cuma ngeliatnya yang kayak Kak Tisa ini orang Jakarta yang tahu-tahu datang ke Palu tiba-tiba wow, padahal tidak begitu. Ada tempaan Tuhan yang selama ini kita tidak lihat itu gitu ya. Betul, banyak prosesnya. Nyambung tadi pertanyaanku yang sebelumnya nih. Selama menjalani dunia public speaking, ini public speaker, sebagai seorang public speaker, kakak pernah nggak mengalami kendala yang maksudnya membuat kakak itu mungkin down atau mungkin menganggap benar nggak ya ini salah satu jalan yang Tuhan kasih ke saya di dalam dunia MC gitu? Pernah nggak ada kendala gitu yang bikin kakak down gitu? Kalau kendala sih pasti banyak ya, dan juga pasti punya banyak kendala. Setiap orang kan punya struggle yang masing-masing di dunia pekerjaan. Tapi kalau mempertanyakan ini jalannya Tuhan untuk saya sih tidak pernah sih di hati, karena pertama waktu kerja ini memang perasaannya damai sejahtera. Itu kan salah satu sainsnya lah kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki buat kita. Terus kedua, saya juga
selalu sepertinya Tuhan selalu bukakan jalan, dan prosesnya memang mengarah ke situ yang saya lihat gitu. Walaupun ya tidak tahu, masih terus belajar dan tidak tahu akan sampai kapan kayak gitu. Tapi kalau untuk kendala secara profesional ya banyak sih. Contoh, pernah nggak misalnya kayak nggak dibayar kecil banget, misalnya tidak sepadan dengan kalau dulu gitu, kalau kan, dulu memang tidak pernah dibayar. Dulu nggak pernah dibayar dulu ya? Zaman-zaman karena teman-teman tadi mungkin salah satu mereka mempercayakan ke saya juga ya, salah satunya mungkin budgetnya untuk yang lain seperti itu. Cuma ya karena saya suka, saya senang-senang aja dipercayakan. Cuma ya memang acaranya ya lumayan besar, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta kayak gitu. Tapi kan, saya bilang selalu ke mereka, yang penting make up sama dressku kalian itu ya, supaya saya tidak memalu-malukan lah di acara kalian kayak gitu. Tapi mereka ini sih, mereka walaupun saya belum jadi MC profesional, mungkin mereka lihat-lihat di gereja atau di acara-acara lain itu saya bisa. Jadi mereka rasa mungkin bisa di weddingnya, karena mau buat wedding itu kan sekali seumur hidup ya. Jadi kalau mereka momennya kan bukan yang acara momentum yang tahunan setahun sekali. Jadi kalau mereka mempercayakan weddingnya untuk MC itu satu kehormatan lah buat saya gitu. Jadi sudah profesional, tidak dihargai, atau mungkin mendapatkan kritikan yang pedas, yang bagaimana kayak gitu. Ada peristiwa tidak mengenakan gitu kan? Kayaknya kalau kritikan itu banyak ya pasti. Cuma karena saya orangnya pemaaf dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang atau hal-hal yang menyakitkan hati, itu kayaknya saya lupa kalau ditanya detailnya apa ya. Kayaknya lupa. Karena memang saya orangnya sangat positif gitu ya. Sangat melupakan orang yang melakukan kesalahan. Itu salah satu kekurangan dan kelebihanku tuh. Kalau kadang ada orang yang tidak suka dengan saya, atau yang ternyata saya pernah dengar membicarakan saya di belakang gitu, saya dengar satu kali, saat itu memang sedih ya, manusiawi, tapi setelah itu saya lupa. Jadi setelah itu ketemu dia, saya bisa tegur dia duluan, yang ini begitu. Karena kakak udah sibuk dengan kehidupan kakak juga, menata kehidupan kakak mungkin gitu, ya kan? Tapi itu dari dulu, dari kecil begitu. Kayak saya lupa. Jadi saya tuh hampir jarang sekali punya masalah personal atau berantem atau kayak punya masalah ini. Jadi kalau orang berteman dengan saya biasanya long lasting begitu. Biasanya teman sampai lama. Jarang yang kayak dendamnya kesumat gitu ya. Jadi kalau ada yang kritik perorangan itu jarang. Cuma ada kejadian-kejadian nih. Ini saya mau buka lagi di sini nih. Hanya di podcast ini nih. Hanya di podcastnya dia nih. Nih, aku dan masa depanku. Jadi ada beberapa tuh yang misalnya orang-orang penting. Ini mungkin mereka merasa berkuasa, atau orang-orang pimpinan-pimpinan yang merasa mereka punya kontrol, punya keuangan finansial yang baik gitu ya. Itu tuh biasanya juga suka mencoba ya, itu salah satu ininya sih. Bukan juga masalah, tapi itu kayaknya jadi rahasia umum nggak sih? Rahasia umum. Iya, di dunia jadi kayak tantangan tersendiri lah buat kita. Tapi bagaimana kita pintar-pintarnya menghadapi, tetap dengan baik, positif, tapi juga tahu batasannya kayak gitu. Berani say no untuk melampaui batasan kayak gitu. Itu sih, itu penting kayaknya untuk di dunia entertainer, public speaker ini penting kayaknya, punya nilai-nilai hidup supaya kita tidak keluar jalur atau bablas kayak gitu. Karena kan mungkin punya kesempatan itu ya, tapi ya tinggal dari kita lah pintar-pintarnya untuk bisa menghandlenya tetap dengan baik, tanpa harus menyinggung, tapi juga tetap tahu bahwa ada batasan yang harus kita jaga kayak gitu. Itu sih itu paling utama menurutku. Saya juga jadi belajar gitu kan, karena mungkin sejauh ini saya belum sampai di momen itu, tapi itu bakal jadi masukan gitu kan ya. Karena rahasia umum juga Kak ya, maksudnya kita kan dunia yang penampilan yang dilihat orang gitu kan, kayak gitu ya. Kak, ini kan tadi seriesnya Aku dan Masa Depanku nih. Seorang Tisa melihat masa depan seorang Tisa itu seperti apa? Seperti apa Kak Tisa menggambarkan masa depan kakak melihat masa depan itu seperti apa? Wah, ini pertanyaannya dalam ya. Tapi saya suka obrolan yang deep daripada obrolan yang cuma kulitnya aja. Iya, betul. Wah, masa depanku ya. Tentunya kita berharap masa depan lebih baik ya. Masa depan selalu naik dan tidak turun ya, seperti firman Tuhan. Tapi kalau saya melihat saya sendiri, saya lebih suka, sepertinya saya akan lebih mengarah ke
nature dan lebih apa adanya. Karena saya lihat dunia sekarang itu orang-orang semakin banyak termanipulasi dengan hal-hal yang tidak real. Jadi buat saya ke depannya akan semakin be real, menjadi diriku sendiri dan tidak membohongi diri sendiri intinya. Karena sosial media kita lihat banyak orang flexing, yang dilihat hanya 5%, yang ditunjukkan hanya 5% atau 10% dari kehidupan sebenarnya. Di balik itu kan kita tidak tahu apa prosesnya, tapi sebenarnya yang harus kita encourage, yang kita harus transfer begitu ke generasi itu, kalau sebenarnya hidup ini begini loh, enggak apa-apa, ada down-nya, ada up-nya, ada jeleknya, ada bagusnya, itu enggak masalah, itu bagian dari proses hidup dan harusnya kita nikmati begitu. Iya, benar banget. Kalau saya melihat saya ke depan akan lebih be real begitu. Itu benar banget, Kak. Aku sampai merinding loh. Maksudnya iya benar. Sekarang kayak kita susah ya nyari yang otentik ya. Iya. Sekarang itu kalau kayak Mas tuh istilahnya udah campurannya tinggi banget begitu loh. Betul. Iya, tidak ada yang real itu sulit kita dapatkan, dan menjadi real itu juga kayaknya jadi tantangan tersendiri buat kita, Kak, ya. Semua jadi butuh benefitnya, berteman harus ada benefitnya, punya pasangan harus ada benefitnya. Jadi semuanya jadi kayak ya tidak real lah. Semua jadi kayak tidak. Kamu bisa kasih berapa sama saya kayak gitu ya? Jadi makanya makin mengarah ke situ. Jadi sebenarnya kita juga tidak boleh menyalahkan ya generasi-generasi di bawah kita kayak Gen Z. Ini sering sekali disalahkan, Gen Z ini cepat banget mental breakdown, mereka lemah, apalagi mental strawberry generation kan banyak bahasanya itu. Tapi sebenarnya kita tidak flashback sebenarnya generasi-generasi di atasnya yang membuat mereka jadi kayak begitu sebenarnya. Secara tidak langsung ya pasti ada ambil andilnya lah sampai mereka kayak gitu. Jadi harusnya kita tuh saling support, generasi di bawah kita, generasi di atas support karena sudah punya banyak pengalaman, generasi di bawah disupport supaya mereka bisa lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya kayak gitu. Belum lagi generasi alpha nih di bawahnya Gen Z kan. Jadi kita sebenarnya harus lebih menunjukkan realita begitu, kehidupan tuh kayak begini, jangan terlalu banyak dibuat seolah-olah semuanya indah di sosial media. Itu yang mungkin mempengaruhi banyak orang, dia seperti ini kok saya tidak, dia seperti ini kok saya tidak, pencapaiannya gini. Nggak apa-apa, setiap orang kan punya jalannya masing-masing. Benar. Iya ya, terlalu banyak fenomena membandingkan. Iya, itu tuh bahaya sih. Benar. Jadi lebih jujur pada diri sendiri itu penting. Kak Tisa, tapi seorang Kak Tisa yang glow up gitu ya, kalau kita flashback ke belakang, ada nggak penyesalan kakak dalam hidup ini? Tapi pasti semua orang pasti punya. Pasti. Tapi sesuatu yang kakak rasa aman untuk di-share dan bisa kita belajar dari itu apa, Kak? Sebenarnya penyesalan kecil-kecil banyak, tapi penyesalan yang besar sekali atau melakukan kesalahan yang besar sekali itu jarang, karena saya orang yang katanya sih Libra itu lebih berhati-hati ya, sangat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Ya, tapi itu memang betul itu. Saya mau ambil sabun saja itu harus lihat ingredientsnya apa gitu, itu selama itu memang betul itu. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin memang pada dasarnya kayak gitu atau karena memang horoskopnya. Nah, kalau yang paling terbesar itu sebenarnya ke hubungan sih. Ini banyak saya bukan di sini nih ya. Tenang aja, yang jadi real tadi yang quotes yang bagus-bagus aja. Oke. Saya lebih ke ini hubungan, karena mungkin saya terlalu keras sama diriku sendiri. Saya itu punya standar yang cukup tinggi, bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diriku sendiri. Pokoknya saya itu jangan sampai menurutku saya nggak boleh melakukan kesalahan. Makanya saya tidak itu tuh terjumus ke hal-hal yang ya biasalah anak muda punya kesalahan, apalagi di Jakarta ya, anak gaul Jakarta. Ya saya bergaul di sana. Iya, sudah ke sana nih sekarang. Sis kita yang satu itu. Oh iya, aduh apa kabar Sisi, kita rindu juga ya. Kita bergaul, tapi karena mungkin saya itu punya nilai-nilai hidup, terus juga sangat mempertimbangkan sekali kalau melakukan sesuatu. Jadi tidak pernah terjerumus tuh kalau sampai kayak narkoba, sampai jadi minum-minuman itu, maksudnya sampai mabuk-mabukan atau sampai kayak gitu-gitu tuh tidak sih. Cuma penyesalanku salah satu yang terbesar itu soal hubungan. Jadi saya tuh punya pasangan, punya partner lah, waktu itu pacaran lama sekali ya.
Terus hampir sebagian hidupku tuh pacaran dengan dia. Iya lama kan tadi kakak bilang. Lama ya, pernah saya cerita singkat ya. Pokoknya seperti itu. Mungkin karena saya terlalu keras sama diri sendiri, terus juga saya sibuk sekali waktu di Jakarta itu. Sibuk karena harus berjuang supaya selesaikan kuliah kan. Jadi fokusku tuh memang tidak untuk pacaran kayak gitu. Jadi mungkin saya banyak mengabaikan dia juga, atau mungkin dia tersakiti dengan cara seperti itu. Akhirnya ya kita harus memutuskan untuk tidak lagi, tapi atas kesepakatan bersama, tapi kita tetap bersahabat dengan baik sih ya. Gitu. Itu salah satu penyesalan terbesar tentang dia. Orang punya sisi penyesalan sendiri-sendiri ya. Kalau saya nanti jadi podcast saya lagi. Iya. Kalau saya sih mengenai jalan karir saya sih, kenapa dulu saya nggak memilih komunikasi ya, padahal saya sudah banyak melihat tanda-tanda Tuhan itu kasih saya tuh talenta yang menurun dari papa di dunia komunikasi, tapi saya nggak ngambil ke situ. Nah, itu penyesalan terbesar saya sampai hari ini sebenarnya. Ya, tapi semoga bisa belajar dan ke depan kita belajar dari itu semua gitu kan. Iya. Luar biasa loh, S2 matematika tidak mudah loh. Dulu matematika aku 6 aja udah syukur. Cuma saya pikir Kak, kalau saya ambil komunikasi saya akan pasti lebih bagus, gitu. betul. Karena saya suka. Iya. Gitu. Betul. Kayak saya itu kan masuk 10 besar. Kelas dulu SMA 1 itu kelas 3 baru ambil jurusan. Dan kelas 2 itu saya masuk 10 besar, dan waktu itu 10 besar di semua kelas itu otomatis masuk ke IPA. Nah, yang tidak masuk 10 besar masuknya IPS. Tapi teman-teman yang tidak masuk di 10 besar itu pengen masuk IPA. Jadi berusaha lah, suruh orang tuanya datang lah, segala macam lah untuk melobi lah supaya bisa masuk di IPA. Tapi saya, wali kelasku tuh sayang sama saya, terus wali kelasku guru fisika. Jadi dia tuh guru IPA. Dia suka saya masuk IPA dan dia senang sekali waktu saya 10 besar itu. 10 besar apa 5 besar ya lupa. Pokoknya masuk di IPA otomatis. Tapi kan saya dari dulu hobi traveling nih. Nah, itu juga kayaknya perlu dibahas. Saya dari dulu hobi traveling waktu setiap dari SMP, SMA itu liburan sekolah tuh lama. Liburan sekolah itu bisa sebulan kalau libur puasa kan. Iya benar. Iya, jadi itu saya sudah pergi tuh. Setiap libur puasa itu udah berangkat. Selalu libur puasa selalu ada destinasi selalu. Ada destinasi, tapi karena masih remaja ya, masih di bawah under age ya. Jadi masih ke rumah tante yang di Surabaya, ke rumah tante yang di Jakarta, ke rumah keluarga yang di Manado gitu-gitu. Tapi sebulan, tapi saya eksplor tuh jalan-jalan. SMA itu sudah luar biasa sekali jauhnya. Iya, untuk apalagi untuk anak daerah ya di Palu begitu. Itu tuh sudah lumayan jauh lah jalannya. Nah, waktu itu saya di Surabaya, jadi ditelepon sama mamaku, sama tanteku di sana, ini mau bicara. Jadi guruku itu saya bilang, Ma, saya mau pindah di IPS. Jadi itu saya bilang, saya mau pindah di IPS, saya nggak mau di IPA karena saya tahu kelemahanku di IPA begitu. Terus mamaku bilang ke wali kelasku, tapi wali kelasku itu tidak kasih. Dia bilang, jangan, Tisa kan pintar, harusnya dia di IPA. Dia support, intinya dia sayang saya. Dia kan guru fisika kan. Iya, guru fisika. Jadi dia bilang, Tisa di IPA gitu. Tapi aku ditelepon lagi, Tisa gimana, wali kelasmu suruh di IPA. Tapi saya bilang aja, pokoknya mau IPS. Itu sampai 3 kali mamaku bolak-balik ke wali kelasku untuk pindahkan saya ke IPS, minta pindahkan saya ke IPS. Akhirnya mamaku bilang gini, Bu, sudahlah Bu, biar dia maunya di IPS begitu. Akhirnya wali kelasku saya bilang, aduh Tisa ini gimana sih, orang lain mau minta di IPA pindah-pindah, dia mau pindah di IPS. Ya sudahlah, akhirnya dipindah di IPS. Nah, mulai dari situ saya mulai tahu nih di IPS saya malah bisa juara 1. Padahal sebelumnya saya tidak pernah juara 1. Karena itu berarti maksudnya saya ternyata lebih memang lebih suka di situ. Iya, lebih suka. Kita bisa ini yakin. Kan ini kan banyak orang bilang, dulu ya tetanggaku sampai dia itu komik-komiknya dibakar sama orang tuanya gara-gara dia masuk di IPS. Alamatnya sama kayak kita. Iya. Gara-gara dia, aku masuk IPA, yang lain masuk IPA semua, dia masuk IPS, komik-komik buku Cina dibakar orang tuanya, marah segitunya. Maksudnya kakak kok bisa firm sekali, yakin saya mau ke IPS gitu. Nah itu juga puji Tuhannya ya, keluargaku itu keluarga yang sangat open minded. Mama, papa, opa, oma tuh sangat open minded. Dan saya juga dibesarkan dari keluarga yang sangat berbeda, kultur, religion, suku dan lain-lain semua itu. Jadi kayak perbedaan itu hal yang indah buat saya, hal yang normal. Orang berbeda itu tidak pernah saya judge begitu. Jadi di situ juga diajar sih, maksudnya dari kecil keluarga itu selalu pertama mengajarkan kita bisa mengambil keputusan sendiri dari kecil. Terus keluarga juga selalu mengajarkan bahwa secara tidak langsung ya, kan saya besar sama oma opaku itu sangat
apalagi om aku ya sangat western, dia ada Belanda-Belandanya ya, jadi dia itu ya apa ya, terserah, yang penting kalian bahagia, yang penting kalian sehat, happy gitu, tidak pernah yang harus ini, nggak pernah sih kayak gitu. Jadi kita itu bebas memilih keputusan asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan. Jadi waktu saya meminta di IPS tidak ada juga yang marah, cuma mamaku harus info ke wali kelasku. Kalau malah yang nggak setuju tuh wali kelasku, keluarga aku sih semua fine aja. Jadi saya itu dibesarkan dari multikultur begitulah, jadi sangat tidak menjudge dengan perbedaan. Iya. Artinya memang keluarga mendukung. Tapi kalau kakak sendiri, niat kakak, kok kakak tahu saya nih orang IPS nih, saya bukan orang IPA, dari traveling tadi atau ada hal lain? Dari nilai-nilai ke setiap kali mau ada ulangan matematika, kimia, fisika tuh kayaknya berat sekali begitu. Kayaknya hidupku kayak aduh terkuras gitu tenagaku. Padahal masuk 10 besar ini. Iya, itu karena saya harus berusaha lebih keras dibandingkan teman-temanku yang memang jago di situ. Tapi kalau kayak kesenian, penjas, agama kayak gitu-gitu tuh akhirnya setelah kelas 3 kan ada antropologi, sejarah, itu saya suka, storytelling dan lain-lain tuh suka. Terus apalagi ya, kakak bisa mengidentifikasi diri kakak gitu loh. Jadi sebenarnya aku tahu apa yang aku mau gitu kan. Iya sih betul. Apalagi anak muda ya. Zaman dulu belum banyak sosial media, nggak tahu ya. Masih bingung. Nggak tahu juga ya. Mungkin karena apa ya? Memang dari dulu kayaknya saya tuh orang yang tahu apa yang saya mau gitu. Bener. Kakak kayaknya punya karakter yang bold, tebal gitu. Betul, iya yang sih. Yang tahu saya ini. Gitu. Saya juga itu terlihat dari gaya. Misalnya saya suka bergaya begini, saya nggak peduli apa yang lagi tren, orang lain tidak suka atau orang lain tidak menakan itu, tapi saya nyaman atau saya suka pakai itu, saya kan pakai tetap itu gitu, dan percaya diri dan happy gitu. Saya memang begitu sih, tahu apa yang saya mau. Bener. Kalau kan ya udah ya, kalau orang banyak kesini saya kesini, kalau orang kesini gitu ya. Nggak tahu apa yang dia mau gitu. Betul. Keren. Katisa, ini nggak terasa waktu kita udah mau 1 jam, luar biasa kesempatan yang Katisa kasih buat kita di sharing. Katisa, apa pesannya buat teman-teman ini yang sangat terinspirasi dari Katisa? Apalagi saya juga sangat terinspirasi dari Katisa. Jadi pesan untuk kita ini Kak, yang masih adik-adiknya kakak ini supaya nanti bisa mengikuti jejak kakak. Tidak beda jauh lah, 1 tahun aja. Iya. Tapi tetap adik ya, 1 tahun. Bisa mengikuti jejak kakak, terinspirasi dan belajar dari apa yang kakak sudah alami. Apa pesannya Kak? Yang penting itu adalah kayak tadi ya kita bahas, kita memahami diri sendiri dan tahu apa yang kita mau. Terus kedua, kita semua orang itu sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau kita menganggap kok kayaknya ini aneh, kayaknya yang ini aneh, kayaknya kita tidak begitu. Menurut kita aneh, tapi menurut dia tidak aneh. Jadi sebenarnya kita lebih meminimalisir judgment terhadap orang lain, apalagi terhadap perbedaan. Itu sih, itu membuat kita jadi lebih wise, lebih ternyata indah ya perbedaan itu sih, harusnya nilai-nilai kayak gitu. Terus harus tahu punya batasan. Ini terutama sebagai perempuan ya, kita di Asia ini kan perempuan harus lebih berjuang lah sedikit dibandingkan laki-laki. Jadi kita itu harus lebih menghargai diri kita sendiri. Kalau tidak, bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi yang akan menghargai kita itu. Terus maksudnya kalau orang lain lihat kita menghargai diri kita sendiri, orang lain juga akan menghargai kita, seperti itu. Walaupun ya ada orang-orang tertentu yang bisa melewati batas itu ya, tapi kalau kita memberi barrier, jadi kita bisa lebih minimal kita menghargai diri sendiri lah gitu. Terus apalagi ya, tidak apa-apa. Yang keempat mungkin tidak apa-apa, proses hidup itu kadang up, kadang down, kadang lengah, kadang kalah, kadang menang begitu, itu enggak apa-apa. Enjoy aja dengan prosesnya itu. Yang penting kita finishing well, yang penting kita tetap pada standar hidup kita, nilai-nilai hidup kita kayak gitu. Itu sih yang penting, bukan apa yang terlihat gitu. Terus yang kelima, jadi be real kayak tadi. Kita jadi diri kita sendiri, jangan mengkhianati diri sendiri lah intinya. Apa yang kita jadi diri kita, jangan harus selalu menunjukkan yang bagus, yang baik gitu. Apa-apa sekali-sekali kita tidak bagus di depan orang, tapi kita maksudnya tidak bagus dalam artian positif ya. Misalnya kita lagi down, kita sedih, atau kita lagi sedang tidak dandan, lagi barrier wajahnya, ya enggak apa-apa, itu bagian dari hidup, itu bagian dari keindahan manusia kalau proses gitu ya, gitu. Broken beautiful. Iya.
ada orang-orang kalau seniman ya, kalau seniman orang art gitu, mereka tuh bilang misalnya ada lukisan atau ada patung yang ada leceknya atau ada rusaknya, dan mereka melihat itu sebagai satu keindahan, jangan melihat itu sebagai suatu kelemahan. Biasa ya. Wow, saya dapat banyak hal hari ini teman-teman. Banyak hal ya, sampai saya bingung saya mau menyampaikan kembali tadi yang pesannya Kak Tisa, be real dan juga jangan selalu berorientasi pada hasil semata gitu ya Kak, tapi ada proses yang kita tuh harus bertanggung jawab di situ seperti yang Kak Tisa sampaikan tadi. Wow, nah teman-teman, itu dia tadi spesial edisi Aku dan Masa Depanku dalam podcast Dimmer bersama dengan Kak Tisa masih. Dan semoga bisa menginspirasi kamu dan saya untuk bisa lebih baik menghadapi masa depan yang disediakan dan dipelihara dan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita jumpa lagi dalam podcast lainnya. Selamat, sampai jumpa. Bye. Selamat bilang selamat malam. Thank you Kak Tisa. You're welcome. Semoga bisa.